Aku tadi sempat ngelihat juga waktu mereka lewat depan warung, ujar Fendi, salah satu pemuda. Istrinya itu senyumnya manis, matanya teduh, tapi kayaknya nggak biasa kerja di desa, ya. Kelihatan halus banget, Pak Darto mengangguk pelan. Ya, itu yang aku pikir juga. Pasti butuh waktu biar dia betah di sini. Apalagi rumahnya itu kan rumah tua, udah lama kosong, takutnya dia nggak nyaman. Tapi kalau Samia Oker, pasti betahlah, sahut Pak Karno, orangnya juga kelihatan sabar. Siapa namanya tadi, tuh? Bayu, Mas Bayu katanya guru SD, besok mulai ngajar di sekolah. Kita, jawab Pak Darto. Ia menghela nafas. Menatap gelas kopinya yang mulai. Dingin, semoga aja cocok. Sudah lama kita nggak ada guru tetap, suasana hening sejenak. Hanya suara, jangkrik dan ketukan kayu, kentongan yang sesekali terdengar dari sudut desa. Angin malam meniupkan. Bau rumput basah dan asap kayu bakar dari dapur rumah warga. Tapi ya tuh, istrinya itu. Beneran cakep banget, ya? Ulang Pak Karno sambil tertawa kecil, seolah tak percaya kalau kayak gitu. Pasti banyak yang ngelirik. Hati-hati, loh, Pak Darto hanya tersenyum samar, meneguk kopinya pelan. Hai, kita ini bebopek tua, ngelirik juga paling cuman berani di hati. Tawa kembali pecah. Para lelaki itu menghabiskan malam deng obrolan. Ringan, sesekali menyinggung soal panen jagung, harga beras, dan kabar keluarga. Tapi deh, sela-sela itu bayangan perempuan cantik berwajah kota yang kini tinggal di ujung desa. Tetap terpatri di kepala mereka dan malam terus bergulir. Ditemani kepulan asap kretek dan suara kentongan yang mengalun pelan di keheningan, lainnya malam itu. Di rumah dinas yang sederhana, cahaya lampu minyak menggantung di ruang makan. Menerangi Maya. Kayu kecil yang baru saja dirapikan Mirna, ia sibuk menata piring. Mangkuk berisi sayur bening, ikan asin goreng, dan sambal terasi yang baunya menggoda. Bayu duduk di kursi panjang, mengusap wajah lelahnya setelah seharian membereskan. Barang, maaf ya, Mas, cuma bisa masak seadanya, kata Mirna sambil duduk di depannya, menyingsingkan lengan kebaya. Senyumnya manis, membuat pipinya merona kemerahan terkena. Cahaya temaram, Bayu tersenyum menggeleng. Sudah lebih dari cukup. Mir, aku malah nggak nyangka kamu bisa masak di dapur sekecil itu. Ia menatap istrinya, merasa lega melihat. Mirna tetap ceria meski mereka baru pindah ke desa terpencil ini. Mirna tertawa kecil, namanya juga belajar. Mas, kalau nggak gitu, nanti kalau kamu pulang dari sekolah lapar, siapa yang masakin? Bayu menyendok nasi, menghela napas pelan. Besok aku mulai ngajar, kata Pak Darto. Muridnya nggak banyak, tapi sekolahnya. Aku harus siap-siap. Anak-anak desa pasti beda sama anak kota. Beda gimana? Tanya Mirna sambil menatapnya, tangannya menepuk lutut Bayu pelan. Ya, mungkin lebih masuk, polos, atau malah lebih bandel, jawab Bayu sambil tertawa kecil. Tapi ya, aku senang sih. Pine, jauh dari hiruk pikuk kota, bisa tenang. Mirna mengangguk pelan. Matanya menatap, suaminya penuh dukungan. Rambut hitam panjangnya digerai, sebagian tersampir di bahu. Di bawah cahaya lampu minyak, kulitnya tampak berkilau halus, seperti porselen. Bayu memandangi wajah itu, merasa hangga sekaligus. Bersyukur, namun, di sela pandangan itu sesuatu aneh terjadi, hanya sekejap, sekilas. Di balik sorot mata Mirna, Bayu seperti melihat wajah lain. Wajah seorang perempuan dengan riasan lebih tebal, senyuman lebih lebar, dan tatapan yang menusuk mirip perempuan di lukisan yang tergantung di kamar mereka. Bayu terdiam sejenal, sendoknya berhenti di tengah jalan. Hatinya berdesir. Dadanya sesak oleh rasa aneh yang tak bisa dijelaskan.
Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, wajah Mirna kembali. Seperti biasa. Manis, lembut, dengan mata teduh yang selalu ia cintai, Mas. Suara Mirna memecah keheningan. Kenapa? Kok melamun? Bayu tersentak pelan buru tersenyum. Enggak apa-apa. Mir, tadi cuma kepikiran sekolah besok. Ia cepat-cepat menyuap nasi ke mulutnya. Menendak tak terlihat gugup, Mirna mengerutkan kening lalu tersenyum lagi. Ya ampun, Mas, jangan tegang gitu. Semua pasti lancar kok. Ia menyendokkan sayur ke piring Bayu, makan yang banyak. Biar besok kuat, ngajar. Bayu mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya. Iya, kamu benar, namun dalam hatinya. Bayangan wajah itu masih terpatri samar. Apakah tadi karena ia hanya lelah? Atau hanya ilusi akibat keletihan? Mirna melanjutkan, makanya sambil bercerita ringan. Sesekali tertawa saat mengingat kejadian siang tadi saat beres-beres rumah. Bayu mendengarkan. Berusaha ikut larut dalam percakapan itu, meski sesekali matanya melirik ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Ke arah lukisan perempuan itu yang diam tanpa suara. Menatap mereka dari balik kanvas. Tapi malam itu tak ada yang aneh terjadi lagi, hanya suara jangkrik angin yang menyusup di sela dinding papan. Dan detak jam dinding tua yang menemani mereka menyelesaikan makan malam pertama di rumah baru itu. Malam makin larut, angin dari luar berembus pelan, membuat dinding papan berdecit samar. Di dalam kamar, Bayu dan Mirna sudah berbaring, berdua di atas dipan kayu yang dialasi kasur tipis. Lampu minyak di sudut kamar redup, menyebarkan cahaya redup ke seluruh sudut ruangan. Bayu menatap langit-langit, sesekali menarik nafas panjang. Mirna menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Satu tangannya mengusap pelan lengan Bayu. Masih kepikiran sekolah besok, ya? Tanyanya pelan, suaranya lembut. Bayu tersenyum kecil. Tangannya membelai rambut Mirna. Ia agak grogi juga. Ini pertama kalinya ngajar di tempat yang jauh banget dari kota. Takut anak-anaknya malah nggak nurut. Mirna menengadah, menatap wajah suaminya. Mas, kamu kan guru yang hebat waktu di kota juga anak-anak. Sini pasti bisa kok, senyumnya tulus. Matanya berbinar menenangkan. Bayu menatapnya lama, kemudian menghela napas lega. Semoga ya, Mir, soalnya tadi pas ngobrol sama Pak Darto. Katanya anak-anak sini suka main di sawah, di sungai. Kadang nggak datang sekolah kalau lagi panen. Mirna terkekeh pelan. Wah, seru juga tuh Mas. Kamu bakal sering ngajar sambil nyariin mereka di kebun? Kali. Bayu tertawa kecil. Lalu menarik Mirna makin dekat. Iya. Mungkin aku bakal jadi guru plus tukang jagain akanok kampung. Mereka tertawa bersama. Lalu tanpa sadar, pandangan Mirna terarah ke lukisan yang tergantung di dinding di atas meja. Kecil, lukisan seorang perempuan muda berambut panjang mengenakan kebaya hijau dengan senyum samar di wajahnya. Cahaya lampu minyak memantulkan sorot aneh di matanya. Cantik, ya Mas, bisik Mirna. Bayu ikut menoleh. Lalu buru-buru mengalihkan tatapannya. Ya, lumayan. Tapi, kamu lebih cantik, Mir. Mirna tersenyum, wajahnya sedikit merona. Mas bisa aja. Ia mencubit perut Bayu pelan. Aku serius, sahut Bayu, mencium pelipis istrinya. Gak ada yang lebih cantik dari kamu. Mirna terkikik, lalu menutup wajahnya dengan telapak tangan. Aduh, Mas bikin aku malu. Bayu tertawa. Lalu menarik tangan istrinya, menurunkannya perlahan. Ia menatap dalam ke mata Mirna. Matanya teduh, penuh kehangatan, tanpa berkata. Ia menunduk mencium bibir istrinya. Dengan lembut, ciuman itu awalnya pelan. Perlahan makin dalam. Mirna membalas, kedua tangannya melingkar di leher Bayu. Nafas mereka menghangat. Keintiman itu mengisi kamar sederhana itu, membungkam suara malam
Bayu membaringkan. Mirna perlahan menatap wajahnya yang bersinar dalam remang cahaya. Aku sayang kamu, bisiknya. Mirna tersenyum membalas dengan sentuhan lembut di pipi suaminya. Aku juga. Mas, malam itu mereka larut dalam kehangatan satu sama lain tanpa terburu. Tanpa gangguan, hanya mereka berdua saling mencintai di rumah baru yang sederhana dan lukisan di dinding. Tetap diam menatap tanpa suara, menjadi saksi bisu malam itu. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe Senan ini karena akan ada video baru setiap harinya.